Kami ingin mengangkat sebuah tema kesenian, khususnya seni tari ronggeng, terus tumbuh dan berkembang. Kenapa kami harus menggarap dari sisi lain, dari keberadaan tarian ronggeng itu sendiri? Maksud dan tujuannya agar anak-anak muda, khususnya di daerah Sepaku, sadar bahwa kita masih punya di antara sekian banyak tarian, salah satunya adalah tarian ronggeng. Dan itu yang melatar belakangi film itu dengan judul Warisan Sang Nenek. Jadi awalnya pembuatan film Warisan Sang Nenek ini kita menentukannya juga lumayan ya, karena beberapa kali by phone dengan sutradara ada cerita yang sebenarnya sudah dipersiapkan, tapi akhirnya kita memilih Warisan Sang Nenek ini untuk mengangkat budaya dari Kalimantan Timur, tepatnya mungkin yang sudah lama dilupakan, yaitu tarian ronggeng. Di sini yang mau kita angkat itu sih. Untuk proyek Warisan Sang Nenek ini cukup luar biasa dan cukup jadi tantangan sendiri juga buat kami. Tentunya pada krunya, habis itu juga talent-talentnya. Ini masih terbilang baru dan masih terbilang proses belajar, tapi salut kami itu tentunya pada saat ambil shoot atau take ini luar biasa ini. Pas take dan shoot ini ternyata banyak potensi bakat-bakat yang mereka miliki yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi potensi tersembunyi mereka inilah yang sedikit membantu kami dalam hal mengambil take dan shoot. Jadi sehingga jadi mempermudah. Ternyata mereka diam-diam punya bakat. Tantangan terbesar kami tentunya properti ya. Properti ini yang luar biasa tidak terprediksi. Karena memang standar dalam hal syuting itu banyak sekali gitu kan, termasuk kamera, terus peralatan lampu, lighting, properti yang masuk dalam frame kamera itu sebenarnya mestinya sudah tersusun rapi gitu kan. Cuma kami memang dengan keterbatasan alat yang ada, kami terus terang saja properti ini banyak minjemnya daripada punyanya. Jadi minjem punya A, minjem punya B, bahkan ada kru yang punya, talent yang punya, pinjam ini, pinjam topi, pinjam ini, pinjam kabel, pinjam semua. Bahkan tempat syuting yang kami ambil itu juga sebenarnya tidak lengkap dengan alat-alat. Kami waktu itu ingat kekurangan kabel ya, kekurangan ini. Untungnya di tempat syuting itu mereka pemilik rumah punya kabel panjang, terpaksa kami pinjam juga. Ya mau tidak mau kan demi kelengkapan talent. Habis selain kabel, air juga. Ini ada adegan kami hujan itu, alhamdulillah syukurnya di rumah pemilik rumah yang tempat kami syuting itu dia ada keran di depan. Wah, ini bisa jadi peluang nih buat nyambung pipa-pipa ke atas. Ini tantangan yang tersendiri bagi kami sih. Jadi luar biasa, tapi ada aja segala cara akal bisa kita gunakan untuk syuting ini berjalan dengan lancar. Kita menunjuk tim, dari menunjuk sutradara, penulis naskah, kemudian menunjuk produser dan tim-tim yang lain untuk sama-sama berkolaborasi membuat karya Warisan Sang Nenek. Kemudian di pasca produksi, sebelumnya juga produksi, itu juga saya hanya memastikan bagaimana koordinasi antar kru ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana transportasi dan juga logistik pada saat syuting. Saya memastikan bahwa semuanya tidak ada yang over budget karena kita juga anggarannya terbatas. Tapi karena tim yang solid ini, yang saya salut adalah teman-teman kru semua yang terlibat dalam produksi film ini tidak ada yang pulang duluan sampai selesai gitu. Jadi memang tantangannya itu adalah gimana kita bisa memanage waktu yang awalnya kita rencanakan 3-4 hari tapi kita bisa selesaikan dalam waktu 2 hari.
ketertarikan saya terlibat dalam produksi film ini, yang pertama tentunya karena saya ingin mencoba hal baru. Dunia film tentu baru bagi saya pemain baru gitu ya, mencoba berakting, memainkan peran yang sangat berbeda dari diri saya itu menjadi tantangan. Dan selain itu ya karena ada callingan tengah malam ya, yang tiba-tiba tengah malam ada ibu produser yang calling, gimana, bisa nggak? Ya kalau sudah ibu satu itu bersabda, berbicara, tidak bisa saya menolak. Tapi terima kasih karena callingan dadakan itu memberikan kesempatan bagi saya untuk mengeksplor diri saya, mencoba kemampuan baru di bidang acting, dan semoga bisa memuaskan para penonton yang ada di sana. Mengenal karakter di Hamin beberapa jam sebelum syuting pasti menjadi tantangan, karena saya harus tahu Nenek Dijah itu pribadi yang seperti apa yang ingin ditampilkan. Merubah fisik ya tentunya, saya yang masih muda seperti ini, terus habis itu harus menjadi nenek-nenek yang umurnya jauh lebih tua. Apalagi harus mengubah suara. Awalnya tuh sebenarnya saya tuh kru, cuma di bagian produksinya itu nyampaikan ke saya kalau saya itu ikut berperan jadi tokoh si Melan. Pertama tuh saya ragu banget karena nggak pernah pede di depan kamera. Terus saya udah coba nawarkan beberapa saudara-saudara saya untuk jadi talent, tapi tim produksinya tetap mempercayakan peran itu ke aku. Untuk membangun chemistry itu sebenarnya agak sulit sih. Cuma karena tokohnya si cucu dengan nenek tadi, kebetulan saya juga berpengalaman ya. Pengalaman saya juga sama nenekku, hidup dari kecil itu sudah tinggal sama nenek. Jadi di situ saya membayangkan kalau Mbak Dena ini benar-benar nenek saya di situ. Yang jadi tantangan terberat itu, saya ini orangnya humornya receh banget ya, apa-apa ketawa nggak bisa serius gitu. Nah terus di situ saya minta kadang untuk dimarahin gitu, dimarahin biar bisa fokus untuk peran si Melan ini. Jadi alhasil ya bolehlah, cukup menantang juga si peran Melan ini yang rada cengeng ya, nangis terus si Melan ini. Saya pikir saya juga punya batasan dan kelemahan ketika saya harus menyutradarain. Justru kekuatannya ketika saya bertemu dengan anak-anak muda di Sepaku, Bung Pukio, Pak Sekdes, dan beberapa pemain-pemain yang lain yang luar biasa yang juga memiliki pengalaman tentang keberadaan tari ronggeng, dan ini sangat membantu saya ketika saya harus menyutradarain. Walaupun di dalam 2 harinya ya banyak sekali halangan dan rintangan, terutama dari sisi pendanaan. Sudah barang tentu kita sangat terseok-seok, tapi tidak mengurangi niat dan langkah kami serta teman-teman bahwa film Warisan Sang Nenek harus terwujud dan kita bisa tonton bersama. Kalau saya sih, harapan saya tahun depan atau bulan depan untuk penyutradaran berikutnya, kenapa tidak Bung Piko, Ibu Salina? Karena saya melihat itu tadi bahwa potensi anak-anak muda itu luar biasa sekali. Cuma kesempatan itu yang tidak pernah diberikan kepada mereka. Saya lihat kemampuan mereka bagaimana menjadi kameramen, editor, bagaimana menyiapkan kostum, make up dan sebagainya. Saya lihat mereka udah bekerja secara profesional. Memang sisi kelemahannya pasti ada, semua orang punya keterbatasan. Tapi saya yakin tahun depan nggak usah lah undang saya lagi. Ya, kenapa? Karena kita perlu regenerasi. Sudah saatnya Bung Piko, Ibu Sarina mengundang teman-teman yang lain. Ayo kita buat film tentang Sepaku. Jangan sampai sejarah Sepaku itu hilang. Ya, tinggal nama ketika EKN ini berdiri dengan megah. Saya kira itu. Tentunya di sebuah konten kami di Bukit Raya Entertainment pastinya ada target yang ingin kami capai. Berawal dari sebuah film, terus kita cover lagu, terus konten-konten yang lain, yang terakhir ini Warisan Sang Nenek. Kami berharap sebenarnya media kami di Bukit Raya Entertainment itu bisa lebih besar, dan yang
tak kalah penting adalah SDM-nya juga sebenarnya. SDM kami berharap memang ya walaupun dengan kemampuan naluriah, tapi kalau itu misalkan bisa dilatih, diasah dengan baik, dengan misalkan menghadirkan aktor ternama gitu ya, layar lebar, bisa melatih teman-teman kami, kru-kru kami, bahkan talent-talent kami. Saya yakin sih sebenarnya mereka sangat antusias ya pengen ikut belajar dengan orang yang memang punya pengalaman. Tentunya target kami sih terakhir ini ya bisa ditonton oleh banyak masyarakat, bisa dinikmati tentunya. Sebuah konten tuh harapan kami bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dari bawah sampai atas, dari segala usia, dari usia anak-anak sampai usia dewasa. Bapak dan Ibu, anak-anak muda sepaku, jangan lupa nonton Film Warisan Sang Nenek, yang mana film ini adalah karya anak negeri asli anak-anak Sepaku yang memuat banyak sekali nilai edukasi di dalamnya, dan paling tidak kita bangga ya sudah melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, jangan lupa saksikan di kanal YouTube Pemerintah Desa Bukit Raya dalam playlist Bukit Raya Entertainment.